Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Shin Tae-yong kembali tangani Timnas U20. PSSI siapkan pelatih Belanda untuk dampingi. Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tampil di ronde kedua di GBK. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Shin Tae-yong kembali tangani Timnas U20. PSSI siapkan pelatih Belanda untuk dampingi. Setelah kegagalan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, Indra Syafri resmi dicopot dari jabatannya sebagai pelatih. Keputusan ini diambil PSSI setelah Garuda Muda tersingkir lebih awal dan gagal memenuhi target lolos dari fase grup. Hasil yang mengecewakan ini membuat PSSI harus bergerak cepat untuk mencari sosok pengganti yang mampu membawa Timnas U20 ke level yang lebih tinggi. Langkah tegas ini diambil setelah Indonesia menjalani perjalanan yang berat di fase grup. Pada laga pertama melawan Iran, Indonesia kesulitan keluar dari tekanan. Sejak awal pertandingan, Iran tampil dominan dan memaksa Garuda Muda bertahan dengan disiplin tinggi. Meski sudah mencoba menahan gempuran lawan, gawang Indonesia akhirnya bobol 3 kali tanpa balas. Kekalahan telak 0-3 ini menjadi awal yang buruk bagi pasukan Indra Syafri. Tidak berhenti di situ, pada pertandingan kedua, Indonesia menghadapi Uzbekistan yang juga tampil agresif. Berusaha memperbaiki performa, Garuda Muda mencoba bermain lebih terbuka dan menekan sejak awal. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat. Meskipun sempat mencetak gol, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-3. Kekalahan kedua ini semakin memperkecil peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup. Pertandingan terakhir melawan Yaman menjadi penentu nasib Indonesia di Piala Asia U20 2025. Berambisi meraih kemenangan, Timnas U20 bermain lebih agresif dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Namun, masalah dalam penyelesaian akhir dan lemahnya duel udara membuat Garuda Muda gagal mencetak gol. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 0-0, yang sekaligus memastikan Indonesia tersingkir lebih awal dari turnamen. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi PSSI yang sebelumnya menargetkan Indonesia untuk setidaknya lolos dari fase grup. Evaluasi pun dilakukan secara menyeluruh, dan hasilnya adalah keputusan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak Indra Syafri. Kekalahan beruntun tanpa kemenangan di fase grup membuat PSSI merasa perlu melakukan perubahan signifikan di kursi kepelatihan Timnas U20. Tidak butuh waktu lama, rumor pengganti Indra Syafri pun bermunculan. Nama Shin Tae-yong langsung menjadi kandidat kuat untuk kembali menangani Timnas U20. Pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya pernah sukses bersama Timnas U23 Indonesia dan dianggap memiliki kemampuan dalam membangun fondasi tim muda yang kuat. Tak hanya itu, pengalamannya membawa Indonesia tampil kompetitif di level Asia membuatnya diyakini mampu membangkitkan performa Garuda Muda. Kabar kembalinya Shin Tae-yong semakin menguat setelah ia terlihat berada di Indonesia. Beberapa media bahkan melaporkan bahwa STY sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membahas rencana masa depan Timnas U20. Kehadirannya di tanah air juga memicu spekulasi bahwa PSSI telah mencapai kesepakatan untuk mengontraknya kembali sebagai pelatih Timnas U20. Namun, kali ini PSSI tidak ingin mengambil risiko. Selain membawa kembali Shin Tae-yong, PSSI juga berencana merekrut pelatih asal Belanda untuk mendampinginya. Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan teknis yang lebih kuat dan memperkaya strategi permainan Timnas U20. Sejumlah nama pelatih Belanda sudah masuk dalam radar PSSI, dan salah satu yang paling santer dibicarakan adalah Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst dikenal sebagai pelatih dengan pengalaman mumpuni di Eropa. Ia pernah membawa Feyenoord meraih gelar juara Eredivisie dan memiliki filosofi permainan modern yang mengandalkan penguasaan bola dan serangan cepat. Selain itu, rekam jejaknya sebagai mantan kapten Timnas Belanda dan pemain Barcelona memberikan kredibilitas tinggi di dunia sepak bola internasional. Jika PSSI berhasil merekrut Van Bronckhorst, kombinasi Shin Tae-yong dan pelatih asal Belanda ini diyakini bisa membawa perubahan besar bagi Timnas U20 Indonesia. STY akan fokus pada taktik dan motivasi pemain, sementara Van Bronckhorst bisa memberikan sentuhan teknis dan strategi modern yang dibutuhkan oleh Garuda Muda untuk bersaing di level internasional.
Semua mata kini tertuju pada PSSI dan keputusan final mengenai susunan pelatih timnas U20. Apakah langkah ini akan berhasil mengembalikan kejayaan Garuda Muda? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Emil Audero segera perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan tampil di ronde ketiga di GBK. Kabar gembira datang untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Emil Audero, kiper yang saat ini berkarir di Serie A bersama klub Como, dipastikan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini menjadi angin segar jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi Emil Audero saat ini sedang dikebut agar selesai tepat waktu. Erick bahkan turun tangan langsung untuk memantau perkembangan proses tersebut. Tidak hanya Emil, dua pemain keturunan lainnya, yakni Dean James dan Joey Plupesi, juga sedang dalam proses naturalisasi. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan dalam menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Emil Audero diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga leg kedua melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Laga ini akan sangat krusial, mengingat Indonesia berusaha mengamankan poin penuh di kandang sendiri demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Emil Audero yang berpengalaman di Serie A diyakini akan memberikan rasa aman di bawah mister gawang Garuda. Sejak kepindahannya dari Inter Milan ke Como pada 30 Juli 2024 lalu, Emil Audero mulai menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang andal. Meskipun masih terbilang baru di Como, Emil langsung dipercaya tampil sebagai starter dan menunjukkan performa yang impresif. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 4 pertandingan Serie A bersama Como. Pada laga debutnya, Emil tampil solid saat Como berhadapan dengan Bologna. Pertandingan berjalan sengit dan berakhir dengan skor imbang 2-2. Meskipun tidak berhasil mencatatkan clean sheet, Emil melakukan beberapa penyelamatan gemilang yang membuat Como terhindar dari kekalahan. Debut yang cukup menjanjikan bagi kiper yang baru bergabung dengan klub. Laga kedua menjadi ujian berat bagi Emil saat Como bertandang ke markas Atalanta, salah satu tim papan atas Serie A. Pada pertandingan ini, Como harus rela pulang dengan kekalahan. Meski gawangnya kebobolan, Emil menunjukkan mentalitas kuat dengan beberapa kali menggagalkan peluang emas lawan. Pengalaman bertemu tim kuat seperti Atalanta jelas menjadi modal berharga bagi Emil dalam persiapannya menuju kancah internasional bersama timnas Indonesia. Namun, Emil tak butuh waktu lama untuk bangkit dari kekalahan. Pada laga selanjutnya melawan Hellas Verona, Emil tampil luar biasa dan membantu Como meraih kemenangan penting dengan skor 3-2. Performa solid dan kepemimpinannya di lini belakang menjadi faktor kunci kemenangan Como dalam laga tersebut. Emil menunjukkan ketenangan dan kematangan sebagai penjaga gawang meski masih dalam tahap adaptasi di klub barunya. Penampilan impresif Emil berlanjut saat Como menghadapi raksasa Italia, SSC Napoli. Di luar dugaan, Como berhasil mempermalukan Napoli dengan kemenangan 3-1. Emil tampil sebagai pahlawan dengan beberapa penyelamatan spektakuler yang membuat para penyerang Napoli frustrasi. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat posisi Como di klasemen, tetapi juga semakin memperkuat posisi Emil sebagai kiper utama klub. Meskipun belum mencatatkan clean sheet dalam 4 pertandingan tersebut, statistik Emil Audero terbilang cukup baik. Dari 4 laga yang dilakoninya, Como mencatat 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Catatan ini menjadi bukti bahwa Emil adalah kiper dengan kualitas tinggi dan bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi sekelas Serie A, Emil Audero diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat sektor penjaga gawang yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah skuad Garuda. Tidak hanya itu, pengalaman bertanding melawan penyerang-penyerang kelas dunia di Italia akan sangat berguna dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero di timnas Indonesia bukan untuk menyingkirkan kiper lain, melainkan untuk menciptakan persaingan sehat yang akan berdampak positif pada kualitas tim secara keseluruhan. Dengan adanya persaingan ketat di posisi kiper, setiap pemain akan terdorong untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Kini, seluruh pecinta sepak bola Indonesia menantikan momen debut Emil Audero bersama timnas Indonesia. Harapan tinggi disematkan pada kiper berdarah Indonesia-Italia ini
untuk menjadi tembok kokoh yang bisa membawa Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Kita tunggu kiprah Emil Audero dan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.